Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bicara soal perang tarif impor yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejauh mana dampak tarif impor 32% yang dikenakan untuk Indonesia supaya pemerintah dan masyarakat tepat menyikapinya? Kita simak ulasan bersama jurnalis Kompas TV My Sister Tarigan beserta juru kamera Bodia Vimala dan Julian Fernando. Berikut cuplikannya yang sudah kami rekam sebelumnya. Ya, Saudara, Presiden Amerika Serikat secara resmi mengenakan tarif impor ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Tarif resiprokal Indonesia sendiri diterapkan 32%. Kebijakan ini membawa kekhawatiran melemahnya daya saing impor, meluasnya PHK, hingga gejolak nilai tukar rupiah. Jadi jurus kebijakan apa yang pas untuk meredam tarif impor Trump? Sudah bersama saya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Bapak Yusuf Kala. Terima kasih telah bergabung, Pak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kabar kita baik, tapi berita nggak baik, Pak. Pertanyaannya begini, Pak. Trump akhirnya benar-benar menerapkan kenaikan tarif impor. Indonesia sendiri diterapkan 32%. Seberapa parah kebijakan ini berdampak ke ekonomi kita? Perlukah kita sangat khawatir atau biasa saja? Nggak usah lebay. Ya, Amerika kan Trump selalu kampanye Make America Great Again. Sehingga kemarin disebutlah Liberation Day, hari pembebasan dari beban. Sebenarnya pembebasan karena dia negara besar, menganggap dia penguasa tunggal di dunia ini, maka apa saja orang minta ke Amerika. Minta bantuan militer, minta bantuan sosial, apa-apa. Akibat itu maka terjadilah Amerika ekonominya defisit besar, utang banyak ke publik dan sebagainya. Itu ingin diperbaiki dengan cara meningkatkan produktivitas dalam negeri, meningkatkan kemampuan ekonomi dalam negeri sehingga dapat merecovery sendiri dan masyarakatnya. Nah, pertanyaannya tadi, peningkatan tarif impor, apa efeknya ke Indonesia? Saya ingin jelaskan dulu dari sistem perdagangan internasional. Tarif impor itu di sini di Indonesia disebut biaya masuk. Ya. Artinya kita Amerika akan memberikan pajak atau tarif, membayar tarif setiap impor masuk ke Amerika berdasarkan negara. Padahal biasanya itu berdasarkan komoditi. Impor mobil berapa persen, impor baja berapa persen, impor makanan berapa persen. Ini berdasarkan negara. Yang artinya? Artinya ini isu politik sebenarnya. Isu ekonomi politik, geopolitiknya yang dia kenakan. Karena itu perang dagangnya itu lebih banyak perang dagang dengan Cina. Indonesia tidak akan perang dagang dengan dia. Hanya kita ingin klarifikasi. Kemudian apa efeknya ke Indonesia? Kita tahu semua. Dia kenakan Indonesia 30% dengan anggapan bahwa barang Amerika masuk ke Indonesia ataupun perdagangan dengan Amerika, kita kenakan 64%. Ya. Padahal karena itu perlu klarifikasi. Padahal yang kita banyak impor ke Amerika itu kan seperti kedelai, gandum, makanan dan sebagainya. Itu hampir semua 0% biaya masuknya. Tarifnya. Jadi tidak benar bahwa kita mengenakan begitu besar. Artinya itu klaim Trump aja? Iya, klaim Amerika lah. Okay. Yang dikemukakan oleh Trump. Tetapi karena ini berlaku maka efeknya apa? Nah, ini dari segi perdagangan, impor, ekspor. Yang dimaksud biaya masuk itu dikenakan kepada barang yang harga ekspornya. Kasih contoh. Karena orang bicara banyak efeknya ke industri sepatu, garmen, sawi, elektronik. Seperti sepatu, buatan Bandung, buatan di Tangerang, di macam-macam Nike, merek Nike atau merek apa saja. Itu rata-rata harganya antara 15 sampai $20 di ekspor. Jadi yang kena biaya masuk ini $20 ini. Kalau kena 32%, berarti $6 kenanya. Berapa harga jual di Amerika sepatu itu? $50 sampai $70.
Artinya sebenarnya yang ditakutkan daripada semua soal ini ialah menurunnya daya beli Amerika. Ya. Masyarakat. Kalau daya beli Amerika menurun daya beli berarti kita kurang ekspor. Kurang ekspor berarti industri kita akan masalah, terjadi PHK. Efeknya sebenarnya ke masyarakat Amerika, ke pengusaha Amerika dari segi daya beli itu hanya 10%. Karena dari harga tadi sepatu itu 20 naiknya $6 kan? Ya. Harga jual 60. Berarti 10%. Nah, 10% itu tentu beban. Tetapi itu saya pikir biasanya para pengusaha Amerika sendiri menanggung juga dengan cara efisien. Tinggal efeknya mungkin hanya 5%. Kalau memang dampaknya cuma 5%, artinya kita bikin skenario daya beli warga Amerika tidak akan terganggu. Apalagi kan Trump terganggu tapi tidak banyak. Tidak banyak, apalagi Trump janjinya bahwa pajak juga diturunkan begitu. Nah, tapi selama ini setelah Trump mengumumkan itu, Pak, banyak kekhawatiran bahwa daya saing ekspor kita bakal turun. Pendapatan ekspor dalam negeri bakal turun. Pak JK tidak melihat itu? Tidak sebesar yang dikira itu. Oh ya. Ya itu kan analisa-analisa yang mungkin tidak mendalami tentang tata cara biaya masuk itu dan perbandingan harga. Jadi efeknya bukan tiba-tiba orang memperkirakan tiba-tiba daya beli menurun 30%. Tidak. Paling tinggi daya beli turun 5%. 5%. Dan apabila turun 5%, Amerika emangnya berhenti beli baju. Amerika mau berhenti beli sepatu, beli CPO, beli sabun, mau berhenti beli spare part mobil. Tidak pasti. Tetap beli. Walaupun lebih mahal. Bahwa akan terjadi inflasi. Ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak artinya tidak juga mengubah ataupun menurunkan signifikan permintaan impor dari Amerika dari negara mitra dagang seperti tidak Indonesia. Signifikan. Tidak akan signifikan. Mungkin ke Cina karena ada faktor emosional di situ. Ada faktor politik keras di Cina. Tapi tidak di Indonesia, tidak di Thailand mungkin.